Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita percaya roh kita ada di dalam satu kesatuan kasih Kristus. Hari ini kita bersyukur kita bisa datang kembali kepada Tuhan melalui ibadah online keluarga besar GBDI Immanuel Karangasem. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada saat ini, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita, apapun keadaan sekeliling kita hari-hari ini. Kita percaya bahwa hanya kasih Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami bisa datang kepada Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Dan bahkan kami akan menangkap pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Pimpin acara ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai dengan selesainya ya Tuhan. Dimanapun umat-Mu ada ya Tuhan, dimanapun ya Tuhan anak-anak-Mu ada saat ini ya Tuhan, biarlah hadirat-Mu menyertai, hadirat-Mu ya Tuhan boleh dirasakan oleh setiap kami ya Tuhan yang datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar berkat-Mu ya Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada Tuhan saat ini. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan penuh ucapan syukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi
nyatakan kemuliaan. Oh Jesus, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, kami tinggikan Engkau. Haleluya, Jesus. Haleluya, kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Oh, Kau ajaib, Engkau Allah yang mengatasi semua permasalahan kami. Engkau Allah yang mengatasi seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Jesus, kami percaya Tuhan, kami hidup karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami hidup karena Engkau sudah mati bagi kami ya Tuhan. Kami hidup ya Tuhan karena Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Dan semua sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau yang sanggup mengadakan mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Hari-hari ini ya Tuhan, kami memerlukan ya Tuhan kekuatan salib-Mu itu ya Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat akan Engkau kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Karena salib-Mu ya Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan salib-Mu itu ya Tuhan yang menyertai kehidupan kami hari-hari ini ya Tuhan. Biar kami boleh belajar dari pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami menghidupi setiap salib yang harus kami jalani ya Tuhan. Kami percaya kekuatan firman-Mu itu ya Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Kekuatan firman-Mu itu ya Tuhan menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu menjadi terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sesulit apapun ya Tuhan, firman-Mu sanggup mengangkat hidup kami. Firman-Mu sanggup ya Tuhan untuk memberikan kami pengharapan ya Tuhan. Setitik pengharapan firman-Mu ya Tuhan akan membawa perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya pengurapan-Mu ada ya Tuhan di dalam hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan pesan Jumat Agung, pesan kematian-Mu ya Tuhan, pesan pengorbanan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, secara khusus ya Tuhan, bagi seluruh jemaat GPD Immanuel Karangasem, dimanapun mereka ada ya Tuhan, di setiap rumah-rumah mereka. Kami rindu ya Tuhan, urapan-Mu ada ya Tuhan, hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terima kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
sekali lagi Engkau mengurapi hamba-Mu, dan Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan, sehingga kuasa firman-Mu itu ya Tuhan mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar semua? Shalom saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Ya, katakan tetap Tuhan baik. Karena pada saat ini kita boleh lagi Tuhan izinkan sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Momen di hari Jumat Agung ini, ya, kita boleh merayakan ini meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kami percaya seluruh jemaat bisa merasakan dan menyaksikan akan suasana ibadah ini. Ya, kepada jemaat-jemaat yang tidak mempunyai aplikasi seperti ini, misalnya mak-mak dan lain sebagainya, ya, saya akan datangi secara pribadi untuk memberikan akan firman Tuhan supaya kita semua sama menikmatinya. Saudara, hari ini saya akan berikan satu tema firman Tuhan, ya, yang berjudul Sudah Selesai. Ya. Pekerjaan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita, luar biasa dalam kehidupan daripada seluruh bumi. Karena Dia begitu cinta Tuhan, Dia begitu mencintai akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Kita buka di dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berbunyi demikian. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, saudara yang terkasih dalam Kristus, ini merupakan pelayanan Yesus yang paling akhir, di mana Dia menyelesaikan semua apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ya. Dia menyelesaikan semua pekerjaannya. Ya. Kalau berbicara menyelesaikan pekerjaannya, bahwa Yesus menyerahkan dirinya. Ya. Yesus menyelesaikan semua apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan melalui nubuatan di dalam perjanjian lama. Jadi Allah itu kalau Dia bekerja dengan waktu. Ya, Dia bekerja dengan waktu. Sekali lagi saya katakan, Dia bekerja dengan waktu. Jadi ketika manusia berbuat dosa, ketika manusia melakukan pelanggaran, yaitu manusia yang pertama Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Bahwa Allah tidak membiarkan manusia terus dalam dosa. Maka Allah merancangkan suatu karya keselamatan. Dia sudah merencanakan semua itu. Ya. Bahwa Dia ingin memulihkan keadaan hubungan manusia dengan Allah. Ya. Dia ingin memulihkan hubungan manusia dengan Allah sendiri. Ya. Sebab itu Dia rindu merancangkan suatu karya keselamatan yang luar biasa ini. Meskipun ya beribu-ribu tahun kemudian itu sudah nyata lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara, perhatikan, Yesus menyerahkan dirinya. Ya. Tetapi sebelum saya sampaikan lebih lanjut lagi, kita melihat ya, ketika Yesus menyerahkan dirinya, yang terjadi pada murid-muridnya, yaitu mereka semua tergoncang iman mereka. Ya, mereka tergoncang. Ada 3 murid yang menonjol yang saya pelajari di sini. Yang pertama adalah Thomas. Thomas adalah murid Yesus. Dia salah satu murid Yesus yang mengalami kegoncangan. Ya, sehingga apa? Dia dikenal dengan satu hal, yaitu sebelum aku melihat, aku belum percaya. Aku tidak percaya. Dia ingin buktikan. Dia ingin suatu bukti
Itu Thomas. Ya. Kemudian yang kedua, satu murid lagi yang bernama Yudas. Yudas, dia tergoncang imannya. Tergoncang dengan dia menjual Yesus. Ya, dia menjual Yesus. Akhirnya apa? Dia bunuh diri. Kemudian ada satu lagi murid Yesus, yaitu Petrus. Ya, kita tahu Petrus adalah waktu Yesus mau ditangkap. Kemudian Petrus seolah-olah dia ingin membela Yesus. Dia seolah-olah dia ingin menolong Yesus, yaitu dia memotong telinga daripada Malkus. Ya. Tetapi dia berbalik arah. Ya. Dia berbalik arah. Dia menyangkal Yesus. Ya. Dia menyangkal Yesus. Ya. Dia berkata begini, aku tidak kenal orang ini. Nah, itu yang dialami oleh ketiga murid ini, dan juga murid-murid yang lain. Tetapi kalau kita perhatikan, akhirnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia percaya bahwa Yesus benar-benar Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kata sudah selesai, itu berarti sudah sempurna. Ya. Selesai, yaitu berarti sudah sempurna. Ya. Semua sudah selesai. Sudah sempurna. Ya. Semua sudah direncanakan oleh Allah sendiri melalui nubuatan perjanjian lama. Ya. Semua sudah sesuai dengan yang diinginkan dan semuanya sudah diterima. Itu kata sudah selesai. Ya, jadi kata sudah selesai itu mengandung arti yang begitu luas, mengandung arti yang dalam. Yesus telah menyelesaikan semua apa yang dia dikerjakan di bumi. Ya. Kata sudah selesai juga, ya, kalau kita perhatikan hanya ditulis dalam Injil Yohanes. Ya, seperti yang kita sudah baca tadi. Tetapi di Injil-Injil yang lain, misalnya Injil Matius, Markus, Lukas, itu tidak ditemukan kata sudah selesai. Ya. Tidak ditemukan kata sudah selesai. Kenapa? Kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata Yohanes ini, ya, Yohanes ini dia adalah saksi kunci. Dia adalah saksi kunci. Ketika Yesus menderita, ya, ketika Yesus mengalami penderitaan yang begitu dalam, sejak awal dia ditangkap, Yesus menyerahkan dirinya, dia menyaksikan, dia menyaksikan akan penderitaan Yesus. Dia menyaksikan bagaimana Yesus diperlakukan dengan tidak manusiawi. Tetapi itulah yang dihadapi, itulah yang Yesus alami. Untuk apa? Untuk kita. Ya. Jadi sekalian saya katakan, dia adalah saksi kunci. Dia melihat secara mendetail bagaimana Yesus disiksa. Mulai dari dia ditangkap sampai dia seperti pimpong. Ya, bolak-balik diserahkan ke agama, diserahkan kepada pemerintah, ya, Pilatus. Di situ dia benar-benar diperlakukan dengan seolah-olah tidak adil. Itulah Yohanes menyaksikan sendiri. Sehingga ada satu kata yang menarik dia tulis di sini, bahwa sudah selesai. Ya, sudah selesai. Dia adalah saksi kunci. Ya. Sedangkan murid-muridnya lain apa? Murid-murid yang lain itu mereka sembunyi. Ya. Mereka takut kepada orang Romawi. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, karena mereka dalam keadaan yang tergoncang iman mereka. Ya, Yesus pernah berkata, hari ini engkau akan tergoncang. Ya. Tetapi Petrus berkata begini, tidak, sekalipun iman mereka tergoncang,
aku tidak akan tergoncang. Itu Petrus. Tapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Dia ketakutan. Malah dia berkata, saya tidak kenal Yesus. Nah, ini yang dialami oleh murid-murid. Nah, perhatikan baik-baik ya. Bandingkan ya, kita pelajari, coba kita bandingkan dengan Filipi pasal 2 ya, dengan arti daripada kata sudah selesai. Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu kata sudah selesai ya. Ada beberapa bagian yang saya jelaskan pada saat siang hari ini ya, mengenai kata selesai. Perhatikan yang pertama, Filipi berkata ya, bahwa dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hal yang pertama, perhatikan baik-baik bahwa keadaan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia, bukankah Yesus itu adalah Allah? Ya. Ini yang dia lakukan. Inilah Allah yang Allah kerjakan kepada Yesus. Ya. Dalam keadaan sebagai manusia, artinya Allah yang turun menjadi apa? Manusia. Ya. Dia menjelma, atau dengan kata lain, dia berinkarnasi menjadi manusia biasa. Ya, manusia seperti kita, dia merasakan lapar, dia merasakan ya mau tidur, dia merasakan sebagai manusia. Ya, padahal apa? Dia sebagai Allah di surga, dia memerintah. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-7, di situ dijelaskan bahwa melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi hal yang pertama yang dia kerjakan ya, dia sudah selesai dia kerjakan. Yang pertama, dia telah menjadi manusia. Dan Alkitab dengan jelas berkata di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 bahwa dia mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan dirinya bahwa dia menanggalkan kealahannya. Bukan berarti dia tidak Allah, tetapi dia jadi manusia. Dia mengosongkan, karena dia sebagai manusia ya, dia harus taat kepada Bapa di surga ya, itu dia mengosongkan, dia jadi manusia ya. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Ini luar biasa. Ini yang Yesus kerjakan. Ya, dia tanggalkan semua itu. Ya, dia mengosongkan dirinya. Kita harus mengosongkan dirinya. Amin. Kita harus mengosongkan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, kita menjadi hamba. Kita mau melayani. Hamba itu kan melayani. Ya, hamba itu budak. Ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Dan yang kedua, perhatikan di sini. Kata sudah selesai, di situ yang kedua, dia merendahkan dirinya. Amin. Ya, merendahkan diri. Beda dengan kata rendah diri. Ya. Merendahkan diri. Ya. Artinya dia belajar rendah hati. Merendahkan diri itu artinya, ya, boleh dikatakan, ya, rendah hati. Dia rendah hati. Lawan kata itu adalah tinggi hati, tidak sombong. Jadi Yesus ya memberikan suatu teladan buat kita bahwa dia mengajak kita untuk belajar kepada dia, mempunyai sifat-sifat yang apa? Merendahkan diri. Ya. Rendah hati. Sikap rendah hatinya itu terbukti dengan apa? Keikhlasannya untuk mau turun ke dunia. Ya, bayangkan dia adalah Allah, tapi dia rela menjadi manusia. Dia lahir di kandang binatang, kandang Bethlehem. Itu sifat kerendahannya. Ya, supaya orang semua bisa menyaksikan dia. Ya, karena Allah itu terlalu kudus, maka dia datang sebagai wujud manusia. Ya. Jadi hal yang kedua yang saya pelajari ini, kata sudah selesai, itu berbicara dia mengerjakan itu, dia merendahkan dirinya. Ya.
saudara dan saya ketika kita di dalam Kristus, kita harus belajar merendahkan diri. Dan artinya apa? Menjadi rendah hati. Luar biasa. Dia lahir sebagai manusia biasa. Allah yang maha tinggi itu merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia biasa. Ya. Itu kalau kita baca daripada surat-surat Rasul Paulus tentang keberadaan daripada Kristus itu sendiri. Dia mengosongkan, dia menjadi rupa sebagai hamba. Ini yang dialami oleh Yesus. Supaya apa? Kita mengikuti akan jejaknya. Ya, untuk kita mau diangkat oleh Tuhan, untuk kita mau mengalami suatu pemulihan, untuk kita mau diberkati Tuhan, jangan lupa kita harus belajar merendahkan diri. Amin. Ya, karena itu kita harus menempuh itu. Kita harus belajar kepada Dia. Kita harus turut kepada kehendak Dia. Itu yang kedua, kata untuk sudah selesai. Yang kedua, yang ketiga, perhatikan di sini bahwa Yesus, Dia hidup di dalam ketaatan. Amin. Dia hidup dalam ketaatan. Ketaatan Yesus. Dia taat kepada kehendak Bapa. Yaitu ketaatan sampai mati, merupakan sebuah teladan bagi kita. Ini Yesus, Dia taat. Nah, waktu saat-saat Dia ada di Taman Getsemani, akhir dari pelayanan Yesus, murid-murid sedang tidur, tidak sanggupkah mereka berjaga-jaga 1 jam saja? Yesus, Dia berdoa karena apa? Dia bergumul. Dia berkata seperti mau mati rasanya. Jadi begitu besar akan pergumulannya. Karena apa? Dia bukan menanggung satu orang saja, tetapi Dia menanggung seisi dunia. Dia menanggung bukan saja pada zaman itu, tetapi Dia menanggung manusia sejak pada zaman Yesus Dia melayani Tuhan sampai sekarang. Sampai saat ini. Kenapa? Yesus mati hanya 1 kali saja untuk Dia mengorbankan dirinya. Luar biasa ya. Inilah ketaatan Yesus. Dia taat. Bahkan pun Alkitab berkata di Filipi tadi, Dia taat sampai mati di kayu salib. Di kayu salib. Seringkali berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi di hari-hari ini membuat kita merasa terdesak. Kita terdesak dengan sulitnya, sehingga kita sulit untuk dalam ketaatan, sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita melihat Yesus ketika Dia masa-masa sulit, masa-masa pergumulannya, Dia berdoa, Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, seperti mau mati rasanya, tetapi Dia belajar taat. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Masa-masa sulit, mungkin hari ini kita mengalami masa sulit, masa kesukaran, tapi mari belajar kita taat kepada Yesus. Amin. Kita belajar kepada Yesus. Kunci agar kita terus terarah kepada ketaatan seperti Yesus adalah apa? Selalu kita bersekutu dengan Tuhan. Selalu kita berbuat yang terbaik kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, sama seperti Yesus taat kepada kehendak Bapa. Kita pun harus belajar taat. Taat. Ketaatan itu akan menolong kita untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Kita tetap terarah kepada taat kepada Allah. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Demikianlah pula Yesus ketika Ia bergumul di Getsemani. Tadi saya sudah singgung di Matius 26 ayat 37 sampai 45. Ia mulai gentar Ia dan membutuhkan temannya. Bahkan Ia sampai meminta, "Ya Bapa, sekiranya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku, karena begitu berat. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat 39. Bahkan karena beratnya pergumulan Yesus, antara ketaatan itu pilihan. Lukas mencatat di dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-44, di situ dijelaskan bahwa mencatat sampai keringat
Yesus menjadi titik darah. Berarti pergumulan. Nah, kita bergumul tidak seperti Yesus, tidak pernah keluarkan keringat titik darah. Ya, paling ya keringat ya banyak ya, tetapi tidak seperti Yesus. Berarti begitu beratnya pergumulannya, dia menanggung seisi dunia. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, kemudian yang berikut, saudara, tentang dia menyelesaikan semua pekerjaannya. Di sini sampai mati di kayu salib. Amin. Inilah momen yang paling puncak. Momen yang paling puncak, yaitu dia sampai mati di kayu salib. Ini adalah puncak dari pekerjaan Yesus. Yaitu apa? Karya penebusan lewat kematiannya. Artinya apa? Ada suatu pertukaran. Istilah ditebus itu berarti membebaskan. Ya, itu istilah ditebus. Ada pertukaran. Membebaskan dengan apa? Membayar. Membayar. Bukan membayar dengan uang, tetapi membayar dengan darahnya. Ya. Jadi ada satu istilah, ya, saya pelajari, ya. Istilah dipakai seorang budak yang mampu membeli surat pembebasannya. Kalau kita bisa jadi orang yang percaya dan dimerdekakan, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Karena Kristus yang telah membayar dosa kita. Ya. Ada beberapa pengertian dia membayar dosa kita. Yang pertama, kita dibeli. Ya, kita dibeli. Dibeli. Yang kedua, pengertian yang kedua, kita dikeluarkan. Seperti orang Mesir, ya, kita perhatikan baik-baik. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, ya, Tuhan mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir selama 10 tulah. Dan terakhir, kematian anak sulung. Nah, supaya tidak terjadi kematian, karena ini seluruh, ya, baik orang Israel maupun orang Mesir, dengan satu syarat, mereka harus, ya, ambil darah, kemudian mereka menggosok, ya, di atas jenang pintu itu. Ada tanda darah, sehingga ketika malaikat maut datang, malaikat maut itu melewati. Ya. Itu berbicara tentang apa? Darah Yesus. Darah Yesus. Jadi itulah arti kata dibebaskan. Ya. Dibebaskan. Ya. Dikeluarkan. Kemudian di pengertian yang ketiga, ya, di situ dikatakan dibebaskan. Kita sudah dibebaskan. Amin. Kita sudah dibebaskan oleh Yesus. Ya. Yesus. Ada lagu berkata, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Bebas oleh darah dari Yesus. Bebas oleh karena pengorbanan Yesus. Ya. Jadi kalau kita menerima penebusan, kita diberi Tuhan, yaitu kemerdekaan, yaitu bebas dari segala perbudakan dosa atau perhambaan. Nah, saudara, inilah yang saya jelaskan tentang dia sudah selesai. Dia sudah selesai. Dia menjadi manusia, ya. Dia taat sampai mati, dan kemudian dia mati di kayu salib. Itulah pekerjaan yang dia kelar. Ada satu pekerjaan yang dia selama dia masih ada di bumi, yaitu dia memberitakan, dia memperkenalkan akan Yesus. Dia memperkenalkan bahwa dia adalah Allah. Dia memperkenalkan dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Tetapi banyak orang yang tidak menerima dia, ya, terutama orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ya, mereka berkata, dia adalah anak tukang kayu. Ya, keluarga mereka kami kenal. Masa Yesus adalah Allah? Jadi mereka tidak percaya. Ya. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ada beberapa hal tentang sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Yang pertama, dia menghapus seluruh dosa manusia. Itu yang dia selesaikan. Ya, kalau kita pelajari di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28, saudara bisa baca di rumah. Dia menghapuskan seluruh dosa seisi dunia. Amin. Ya. Dia menghapuskan. Ya. Kemudian ada juga dia yang menghapuskan segala apa?
segala jenis penyakit. Ya. Kan Alkitab berkata begini, bilur-bilurnya sungguh heran. Ya. Kemudian apa? Dia menyelesaikan ya segala kuasa setan. Ya. Kuasa setan sudah dihancurkan oleh apa? Pengorbanan Yesus. Ya. Ini luar biasa. Kemudian ada lagi, perhatikan, dia mengembalikan hubungan manusia dengan Allah. Karena ketika manusia berbuat dosa, ya hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Maka dia ingin memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Saat-saatnya kita ingin memulihkan hidup kita kepada Allah. Luar biasa, ya. Dia ingin memulihkan hidup kita. Kemudian apa lagi? Ya, dia menguduskan kita, dia membenarkan kita, disucikan, ya. Untuk apa? Sampai selama-lamanya. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-10 kita bisa pelajari di situ. Banyak hal-hal yang dikerjakan oleh Yesus sudah selesai, ya. Tidak sampai di situ. Banyak perkara-perkara berbicara tentang sudah selesai. Nanti saudara pelajari sendiri di rumah, saudara bisa pelajari tentang apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Dan intinya, dia menyelesaikan dosa kita. Dia membawa segala pelanggaran kita. Dia menyelesaikan segala kutuk dosa itu. Kutuk, ya, nenek moyang dia bawa di atas kayu salib. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bagaimana sikap kita yang melalui pengorbanan Yesus ini? Ya, simpel saja. Di Roma 12 ayat yang pertama, coba kita baca. Kitab Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam terjemahan lain saya lihat di sini, sebab itu hai saudara-saudaraku, aku memintalah kepada kamu oleh sebab segala rahmat-Nya. Rahmat itu adalah kemurahan Tuhan. Mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadatmu yang patut. Patut itu diterjemahkan di terjemahan baru, di situ dikatakan sejati. Ibadah yang patut, ya, yang patut, yang pas, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, dan janganlah kamu menuruti teladan dunia. Ya. Terjemahan baru, menjadi serupa dengan dunia, menjadi teladan dunia. Tetapi mari kita menjadi teladan yang Yesus berikan kepada kita. Amin. Melainkan ubahkanlah rupamu, ya, dengan pembaharuan hatimu. Kalau di terjemahan baru, pembaharuan budimu. Tapi di sini pembaharuan hatimu. Hati kita dipulihkan, diubahkan, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, yaitu akan hal yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Amin. Nah, inilah karya Yesus. Dia berkata, sudah selesai. Ya. Karena sudah selesai, apa tugas kita? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Roma 12. Mari kita persembahkan hidup kita. Ya, persembahkan hidup kita oleh kemurahan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya. Alkitab berkata, ada juga ayat yang berkata, Roma 3:30, bahwa kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Namun oleh kasih karunia-Nya kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui karya penebusan Yesus. Haleluya. Haleluya. Memang salib itu adalah kebodohan, ya, buat mereka yang binasa. Bagi dunia salib itu, wah, kok bisa? Ya, tetapi buat kita, ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan
bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Saya percaya firman Allah yang saya sampaikan menjadi kekuatan, menjadi dorongan kita untuk tetap kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Amin. Biarlah jemaat Immanuel semakin hari semakin cinta Tuhan. Cinta Tuhan membuat kita semakin kuat dan semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan hari ini. Pesan ibadah Jumat Agung kita, bahwa sekalipun kita ada di dalam kondisi yang sesukar apapun, tapi kita mau belajar untuk taat. Taat akan setiap kebenaran firman Tuhan. Taat akan setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita percaya kita sudah diberkati Tuhan, dan biarlah lewat ibadah Jumat Agung ini kita boleh kembali diingatkan bahwa penderitaan kita tidak pernah sebanding dengan apa yang Yesus sudah kerjakan dan alami, dan semuanya itu Dia kerjakan untuk kita. Dan biarlah kita tetap kuat, dan kita menjadi pribadi yang selalu diubahkan oleh Tuhan, dan kita percaya ada kuasa dan mujizat Tuhan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Mari kita aminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu ku pikul, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kuasa darah-Mu yang sudah Kau curahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2000 tahun lebih yang lalu ya Tuhan, Kau sudah mati bagi kami, dan kematian-Mu ya Tuhan membawa kehidupan yang baru bagi setiap kami. Kematian-Mu ya Tuhan menghidupkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, kami boleh berjalan di dalam pengharapan penuh kami, sebab Engkau Allah, Engkau Yesus Tuhan kami, Engkau sudah memberikannya bagi kami, dan Engkau katakan sudah selesai ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami harus melewati hari-hari yang kelam sekalipun ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan tetap menyertai kehidupan kami. Kami tidak akan pernah jatuh tergeletak ya Tuhan, tetapi Engkau akan mengangkat kami, dan kami akan terus berjalan maju ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tiba saatnya ya Tuhan, saat ini kami mau bersyafaat ya Tuhan bagi bangsa kami. Kami mau bersyafaat ya Tuhan bagi gereja-gereja-Mu ya Tuhan.
di atas muka bumi ini, secara khusus di negeri kami Indonesia, dan terlebih khusus lagi di kota kami Surabaya ya Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan dengan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan kasih-Mu atas Indonesia. Kami percaya kuasa-Mu atas Indonesia. Kami percaya kemuliaan-Mu atas negeri kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau mencurahkan kekuatan bagi bangsa kami. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan bangsa ini, dari mulai Bapak Presiden ya Tuhan, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri yang ada, dan seluruh pejabat pemerintah, sampai kepada ya Tuhan yang ada di tingkat RT dan RW ya Tuhan. Kami berdoa biar ada kesatuan hati ya Tuhan, ada komunikasi yang baik di antara mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam masa-masa ya Tuhan penanganan atas virus COVID-19 ini ya Tuhan, wabah yang Tuhan izinkan, kami percaya Tuhan izinkan terjadi ya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh berbalik kepada Tuhan. Bangsa ini ya Tuhan boleh mengalami kemurahan Tuhan. Dan bangsa ini ya Tuhan boleh memberi hati mereka kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan ampunan-Mu atas bangsa kami, karena kami percaya pengampunan-Mu akan mendatangkan kuasa, pengampunan-Mu akan mendatangkan mujizat bagi bangsa ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan bagi gereja-gereja-Mu, bagi seluruh umat-Mu, kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, ampunan-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan lewat pesan Jumat Agung pada hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali bangkit dan Tuhan hidup di dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Dan apapun yang Tuhan percayakan bagi seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan, kami boleh bersatu hati ya Tuhan. Ada kasih Kristus yang boleh mengikat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saatnya gereja-Mu bangkit ya Tuhan. Saatnya gereja-Mu menyatakan akan kasih-Mu ya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan ya Tuhan segala sesuatu terjadi atas bangsa kami. Kami percaya juga Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan pertolongan-Mu atas bangsa ini. Pemulihan Tuhan atas ekonomi bangsa ini, kekuatan Tuhan atas apa yang dialami oleh bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami bagi bangsa ini ya Tuhan. Doa kami bagi seluruh umat-Mu di muka bumi, bagi seluruh umat manusia di muka bumi, bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, juga ada kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang terjadi Tuhan di seluruh dunia hari-hari ini ya Tuhan, membuat kami bertekuk lutut di hadapan-Mu dan mengakui bahwa hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya andalan kami, bukan kekayaan kami, bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami, tetapi Yesus Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh sidang jemaat GPD Immanuel yang ada ya Tuhan, dimanapun mereka ada, di setiap rumah-rumah mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah masa sukar ini, kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi seluruh jemaat GPD Immanuel ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pimpinan gereja kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala kami ya Tuhan. Beri kekuatan di tengah-tengah masa krisis ini ya Tuhan, selalu setia akan melayani Tuhan, melayani seluruh umat-Mu, domba-domba yang Tuhan percayakan ya Tuhan. Ya Tuhan, atas kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kerinduan kami. Kami hadapkan kepada Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah yang menjadi jawaban atas setiap doa dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kami berdoa berjemaat GPD Immanuel Tuhan, baik yang ada di Surabaya maupun jemaat yang ada di Sidoarjo Tuhan. Tolong mereka semua
Di mana saja mereka berada Tuhan, tolong jaga, lindungi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Mereka tetap ada di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, karena itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati yang sudah melayani Tuhan. Bapak Ferdi, biarlah pakai sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih saudaraku, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati dan menghibur kami mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua akan menjemput kita di awal-awal yang permai. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.